Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semua dalam keadaan yang baik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian, Dalam Yesus Kita Bersaudara. Adik-adik sekolah minggu, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas cinta kasih-Mu Bapa. Kau masih mengizinkan kami menghirup udara segar untuk hari ini Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan melakukan kebaktian minggu kami Tuhan di hari ini. Kiranya Engkau berkati Bapa, Kau jadikan firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati hidup kami Tuhan, pribadi lepas, pribadi dimanapun kami berada. Jagai kami Tuhan, lindungi kami Bapa. Di dalam nama dan demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu berdoa, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, kita bernyanyi, hati-hati gunakan tubuhmu dan kasih. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati
adik-adik, nah sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Adapun ayat hafalan kita untuk minggu ini terambil dari kitab Roma 12 ayatnya yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan, membuat video serta gerakannya, dan jangan lupa dikirim ke nomor yang ada di sini ya. Paling lama hari Rabu ya adik-adik. Dadah! Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Mari kita ikuti dan dengarkan, demikianlah firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, adapun tema untuk kita pada minggu ini adalah anak Tuhan mau mengampuni. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf adalah seorang muda yang sangat dikasihi oleh ayahnya.
Dan hal ini membuat saudara-saudaranya menjadi cemburu dan iri kepada dia serta membenci Yusuf. Kebencian yang ada pada saudara-saudara Yusuf ini membuat mereka menjual Yusuf kepada saudagar dari Midian untuk dijadikan budak. Setelah itu Yusuf dijual kepada orang Mesir. Di sanalah ia difitnah, di sanalah ia dituduh melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Yusuf. Kehidupan Yusuf sangatlah menderita hingga suatu saat ia dapat menafsirkan mimpi Raja Firaun yang membuat Yusuf menjadi seorang yang punya kuasa di Mesir. Adik-adik, ketika ayah Yusuf meninggal, muncullah ketakutan dari saudara-saudara Yusuf. Terlebih karena Yusuf sudah mereka buang, sudah mereka jual, dan saat itu Yusuf sudah menjadi penguasa dan menjadi orang yang berpengaruh, sudah menjadi orang hebat. Saudara-saudara Yusuf menjadi sangat ketakutan. Yusuf akan membalas kejahatan mereka. Itulah ketakutan daripada saudara-saudaranya, karena mereka sudah melakukan hal yang jahat kepada Yusuf. Tetapi ternyata Yusuf sama sekali tidak membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepadanya. Yusuf tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Ia justru mengampuni saudaranya. Yusuf memilih untuk memulihkan persaudaraan mereka. Dan dari hal itu nampaklah bahwa Yusuf adalah seorang yang takut dan taat kepada Tuhan. Adik-adik, anak-anak Tuhan, yaitu kita, haruslah belajar daripada Yusuf ini. Walaupun dia difitnah, walaupun dia dijual, walaupun dia diperlakukan dengan jahat, ia tidak membalaskannya, tetapi ia mengampuni dan memaafkan orang lain. Ketika suatu saat adik-adik mengalami perselisihan atau disakiti oleh orang lain, maka niatkanlah di dalam hatimu bahwa aku tidak akan dendam, aku tidak akan membalaskan, tetapi aku akan mengampuni. Mengampuni menjadi bukti bahwa kita adalah orang Kristen dan kita adalah anak-anak Tuhan. Mari mengampuni di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk nafas kehidupan yang Kau bisa berikan kepada kami hingga saat ini. Biarlah kiranya kehidupan kami sepanjang hari ini berkenan kepada Tuhan. Berkatilah keluarga kami, berkatilah orang tua kami, sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Berikanlah kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit. Kami juga berdoa kepada guru-guru sekolah minggu kami, Bapa. Engkaulah yang memberikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan, berikan kesatuan hati dan semangat, agar mereka bersatu hati dan penuh dengan semangat untuk melakukan pelayanan mereka kepada kami, anak-anak sekolah minggu. Bapa di surga, apapun kegiatan kami sepanjang minggu ini, kami serahkan semua kepada Tuhan. Engkaulah hadir, Engkaulah yang senantiasa memberkatinya. Dan ampuni kami untuk dosa-dosa kami yang kami perbuat, agar tidak terhalang segala kasih karunia yang akan Engkau anugerahkan bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita, tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah
menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dalam doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya.